Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang-orang yang beriman masuk surga, dia melihat Allah enggak? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ahlussunnah wal Jamaah memahami orang masuk surga bisa melihat Allah. Alladzi ja'ala yang telah menciptakan, alladzi ja'ala yang telah menciptakan, alladzi ja'ala yang telah menciptakan, khalaqa yakni menciptakan, lakum kalian semua, lakum yang menciptakan kalian semua, lakum kalian semua. Jadi Allah menegaskan lagi supaya orang itu tidak menyembah selain Allah. Kalian yang sudah punya tunangan, tiba-tiba tunangan kalian berbelok kepada yang lain, bagaimana perasaannya? Gimana perasaannya? Tunangan di sini masih boleh. Yang nggak boleh kalau nikah kemudian masih mondok di sini, itu nggak boleh. Begitu ya. Jadi kalau yang sudah nikah cepat ngaku supaya nanti tidak kena DO atau kena SP3. Ilustrasinya adalah orang yang bertunangan, tiba-tiba tunangannya berbelok kepada yang lain, kira-kira gimana perasaannya? Marah pasti ya? Kira-kira seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta terhadap hambanya, memberikan amanah kepada hambanya, ternyata hambanya berbelok mencintai yang lain, mencintai patung, menyembah berhala contohnya, ataupun seperti ateis, nggak bertuhan, dia ada karena adanya benturan antara misalkan antara planet misal dan matahari ataupun yang lainnya, atau yang dikenal dengan teori Big Bang. Dunia ada karena benturan yang sangat dahsyat, kemudian adalah bumi. Ini metode apa ini? Teori konspirasi. Jadi Allah menyampaikan, akulah yang menciptakan kalian. Jadi jangan sampai kalian menafikan bahwa saya menciptakan kalian. Jangan pernah berpaling ke saya. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa ketika banyak orang menyampaikan bahwa Allah terhalang dari kita. Benar gak? Kita bisa melihat Allah gak? Nggak bisa ya. Nah sebetulnya di dalam Quran itu disebut dengan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi. Ilustrasinya adalah sangat mudah. Kalau kita meletakkan satu benda misalkan di mata kita, didekatin banget sampai dengan itu kemudian nggak terlihat. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita, itu sampai tidak terlihat. Bukan berarti Allah yang tidak terlihat, tapi kita yang ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang-orang yang beriman masuk surga, dia melihat Allah enggak? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ahlussunnah wal Jamaah memahami orang masuk surga bisa melihat Allah. Gak usah jauh-jauh, kalian berpisah dengan orang tuanya, ada yang di Mekah misal, ada yang di Malaysia, bertahun-tahun kalian gak bertemu, mau video call juga misalkan gak memungkinkan. Setelah sekian lama, anggaplah dari lahir sampai dengan sekarang kalian gak pernah bertemu orang tuanya. Satu waktu kalian bertemu dengan orang tua kalian, apa yang dirasa? Jangankan itu, kalian pulang liburan dari pondok saja ketemu keluarganya kalian senang. Lalu bagaimana liqa kita, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seumur hidup kita tidak pernah berjumpa dengannya? Bagaimana pertemuan kita dengan Rasulullah SAW yang kita selalu menyebutnya di dunia tapi kita tidak pernah bertemu dengannya? Jangankan bertemu, bermimpi saja kita masih
memiliki cita-cita. Makanya kalau kita bermimpi bertemu Rasulullah, itu adalah hal yang nyata. Rasulullah tidak mampu diserupakan oleh makhluk yang lain. Makanya Nabi menyampaikan, kalau kalian bermimpi saya, maka benar itulah saya. Karena Nabi SAW tidak mampu diserupakan dengan, nah, berbeda halnya dengan kita. Kita mimpi ketemu siapa nih? Itu adalah setan yang menyamar. Jangan berbangga dulu. Kecuali mimpinya adalah mimpi yang baik, tidurnya wudu misalkan, menghadap kiblat, baca doa. Tapi kalau tidurnya asal, udah tengkurap, ngiler lagi. Kemudian mimpi ketemu Nabi saya Nabi palsu. Atau tiba-tiba menyampaikan, saya mendapatkan wahyu. Wahyu siapa? Wahyono. Jadi orang-orang sekarang itu aneh. Ada orang pergi ke salah satu di Bogor, salah satu gunung lah, kemudian dari sana kemudian menyampaikan dapat wahyu. Jadi nabi palsu. Padahal sudah Rasulullah itu adalah khotamun. Udah diketok palu itu. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Alladzi ja'ala, yang telah menciptakan, khalaqa yang menciptakan, lakum bagi kalian semua, al-ardha pada bumi, firasyan sebagai hamparan, hali sebagai hamparan. Firasyan, hali sebagai hamparan. Pernah dengar yang lagi viral permadani? Bukan buih jadi permadani. Jadi firasyan sebagai permadani. Nah, ini bahasa kerennya. Tahu ya nyanyiannya semua ya? Tahu nggak nyanyiannya? Pasti tahu lah. Masa enggak kalian? Al-ardha pada bumi, firasyan hali sebagai hamparan. Halun, adapun firash adalah menjadi hal. Sesuai ya? Firasyan hali sebagai hamparan atau permadani. Halun, adapun firasyan adalah menjadi hal. Kurang baiknya apa Allah? Allah menciptakan kita kemudian tidak membiarkan begitu saja. Memberikan fasilitas. Nih kata Allah, nih bumi. Silakan ente semua beraktivitas di bumi. Mau jadi guru, jadi pedagang, jadi pengusaha. Silakan. Nah, ini adalah fasilitas. Bisaton yakni hamparan. Bisaton yakni hamparan. Yuftarashu yang digelar. Yuftarashu yang digelar. Yuftarashu yang digelar. La ghayatah, tidak ada batasan adalah maujud. La ghayatah, tidak ada batasan adalah maujud. La ghayatah, tidak ada apa batasan adalah maujud. Fis salabati, di dalam kerasnya. Fis salabati, di dalam kerasnya. Awil luyunati, atau lembeknya. Lembek itu bahasa Indonesianya apa ya? Tapi tahu lembek ya? Ya, awil luyunati, atau lembeknya. Jadi bumi itu nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Oleh karena itu bumi itu pasti punah. Kalau kalian baca surah Al-Qamar, yaqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, dulu bumi itu pernah terbelah. Dan itu dibuktikan oleh para astronot. Setelah diteliti di bumi ternyata betul ada belahan. Bumi itu pernah terbelah. Ketika Nabi SAW menunjukkan mukjizatnya dengan izin Allah terhadap Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Kata Nabi, kalau kalian nggak percaya bahwa saya adalah Nabi dan Rasul, silakan kalian melihat kepada rembulan. Ketika melihat rembulan, apa yang terjadi? Bulan itu terbelah. Setelah terbelah, kemudian di belakangnya nampaklah gunung. Dengan izin Allah, kemudian bulan itu kemudian bersatu kembali. Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal? Anda bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi Anda adalah tukang sihir. Minta mujizat Nabi, ditampakkan, diperlihatkan, nggak percaya. Ada nggak orang yang begitu sekarang? Ditunjukkan buktinya nih, masih nggak percaya juga.
Jadi banyak. Jadi itu adalah salah satu mukjizat Nabi, mampu membelah rembulan. Fala yumkinu, maka tidak memungkinkan, al-istiqraru, apa menetap. Fala yumkinu, maka tidak memungkinkan, al-istiqraru, apa menetap. Fala yumkinu, maka tidak memungkinkan, al-istiqraru, apa menetap, alaiha, di atas bumi. Jadi jangan pernah memiliki cita-cita saya pengen tinggal di bumi selamanya. Hal yang konyol. Kita itu di dalam setiap fase kehidupan jauh lebih baik. Dari perut ibu kita semua, kita lahir ke bumi lebih enak gak? Jauh lebih enak, lebih leluasa. Bisa berdandan, bisa pergi kemana, traveling, bisa belajar dan sebagainya. Di perut gak bisa. Kita lahir ke dunia jauh lebih baik. Pun demikian kita nanti pindah ke alam kubur, itu jauh lebih baik daripada di dunia. Jangan pernah beranggapan bahwa di dalam kubur itu hanya satu petak segitu. Di dalam kubur itu jauh lebih luas daripada bumi. Tentu sesuai dengan amal masing-masing. Hanya setiap fase kehidupan itu jauh lebih baik. Nah, tinggal kita mempersiapkannya. Ya kalau kita menganggap kuburan itu ya hanya segitu, ya berarti ruang gerak kita nggak ada. Kita akan terhimpit. Tapi kalau kita menganggap orang yang saleh, apalagi orang-orang yang hafal Quran meninggal, maka ada reuni nanti di alam kubur, ada reuninya. Jasad boleh jasad boleh kembali ke tanah, tapi roh tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal itulah punya kita. Jadi ada 3 unsur utama, ada roh, ada jasad, ada amal. Roh itu milik Allah, kita semua roh. Andaikan handphone itu hanya baterainya doang, baterai kan macam-macam kualitasnya. Nah, jasad ini adalah milik tanah, sebagaimana kita diciptakan oleh tanah, bapak kita semua. Punya kita adalah amal kita. Baik buruknya kita lah ini yang akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalian mungkin yang mana? Jadi saya ingin mengajak kita semuanya, ayo kita berpikir yang panjang, yang jauh, bahwa hidup kita bukan hanya di dunia saja. Jangan pernah bercita-cita saya pengen hidup di dunia selamanya. Kita terbatas oleh umur. Baina sittin wa sab'in. Boleh jadi umur 30 meninggal. Boleh jadi belasan tahun meninggal. Walaupun pada umumnya Nabi menyampaikan umur umatku itu adalah baina sittin wa sab'in. Antara 60 ke berapa? 70 tahun. Pernah nggak kalian ngerasa di umur kalian yang belia kalian akan meninggal dalam waktu dekat ini? Yakin nggak akan? Karena ngerasa gue masih kecil loh gitu. Mending yang mati itu aja dulu, yang udah bau tanah. Kalian menyatakan beliau-beliau yang 60 tahun bau tanah, kalian sendiri sudah bau kuburan. Maka jangan pernah beranggapan kalian masih muda, kemudian meninggalnya masih lama. Nggak begitu. Inilah untuk menyadarkan kita, kalau kita ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, perilakunya kasar, kita bermasalah dengan Allah, punya dosa dengan Allah, minta ampunnya gampang, istighfar, taubat, selesai. Tapi kita punya masalah dengan kawan kita, dengan manusia. Kalian kemudian meminta maaf kepada Allah, Allah nggak akan maafin. Makanya orang yang meninggal, kalau kalian pernah menyaksikan orang meninggal kemudian disolatin, setelah disolatin biasanya menyampaikan, atau sebelum disolatin, kalau si mayit ini memiliki hakul adami, baik itu dari segi hutang ataupun pernah ada yang disakiti, terlebih mantannya misalkan, gimana cara minta maafnya kalau sudah meninggal? Maka itu nanti jadi hakul adami, sehingga keluarganya menyampaikan mohon diikhlaskan dan mohon dimaafkan.
Ya akhirnya orang-orang yang dulu semasa hidupnya dia merasa benci dengan orang yang belum meninggal, ketika meninggal udah legowo. Ya sudahlah, saya maafin. Toh orangnya juga udah meninggal. Maka sebisa mungkin kita dalam masa kehidupan seperti ini, kita punya salah, ayolah minta maaf. Gak ada kelirunya. Ingat ya, di dalam Al-Quran itu yang paling susah itu adalah minta maaf. Orang itu sekedar mengucapkan, maafin ya, gue udah punya salah nih sama lu. Kadang mengucapkan kalimat itu berat di lisan, ngerasa gue tuh bener loh gitu, gak pernah salah. Emang ente malaikat gitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dimaksum bukan. Jadi setelah ini yang ada yang memiliki kesalahan ke temannya, ayolah minta maaf. Gak ada kelirunya, kalian gak rugi. Hafalan gak akan berkurang. Yang ada malah an-numu, hafalannya tumbuh. Kalian punya masalah dengan temannya, ayo selesaikan. Itulah barangkali yang menjadi salah satu penghambat proses kalian menghafal. Menjadi penghambat proses kalian belajar. Ya, jangan merasa lisannya berat untuk meminta maaf. Wassama'a dan langit binaan sebagai atap. Wassama'a dan langit binaan sebagai atap. Kalian mau nggak tinggal di tempat nggak ada atapnya? Hujan kehujanan, panas kepanasan, jangankan itu. Perempuan atau istri, ada yang menyatakan, saya itu nggak mau kendaraan yang kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Intinya apa? Intinya ya paling minimal minta mobil. Kita tinggal di ruangan, kita pasti nggak mau ruangannya nggak ada atapnya. Kalian mau tidur panas kepanasan, hujan kehujanan? Ada nanti mati konyol. Nggak mau kan? Sebelum kita minta kepada Allah, Allah sudah kasih. Atapnya itu sudah Allah kasih, desainnya itu sudah dari Allah semua. Jadi arsitek pertama itu adalah Allah ini. Jadi Allah menciptakan bumi, kemudian setelah ada bumi, kemudian Allah melengkapinya dengan ada atap atau langit. Bisa nggak orang menembus langit? Bisa nggak? Bisa. Siapa? Rasulullah sampai dengan ke langit ketujuh, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu makhluk pilihan. Kalau orang keluar dari bumi, nyampe langit nggak? Enggak. Jarak pertengahan antara bumi dengan luar angkasa, orang itu sudah nggak ada gaya gravitasinya. Orang sedang ngambang. Jadi kalau kalian pengen terbang, silahkan coba. Tapi nanti kalian terbang nggak bisa turun, ngawang nanti di sini. Jadi saya pernah nonton astronot itu, mereka melakukan penerbangan ke luar angkasa. Ketika pup, ketika buang kotoran, apa yang terjadi? Ada pembuangan khusus, tapi ketika itu kotorannya keluar lagi dan ngambang gitu, terbang gitu. Kalau makan itu kayak orang berenang gitu. Nah, kita kenapa bisa menetap di bumi? Bahasa IPA-nya karena ada gaya gravitasi bumi. Kita ditekan oleh bumi untuk di sini. Adapun orang yang bisa terbang itu punya kesaktian. Ataupun orang yang naik pesawat, lewat. Wa anzala dan Allah menurunkan, sedikit lagi. Wa anzala dan Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an pada air. Wa anzala dan Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an pada air. Wa anzala dan Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an pada air, fa akhraja lalu mengeluarkan bihi dengan bihi sebab alma di depan tuh, bihi sebab ma'an, sebab air itu, min anwa'i tsamarati dari aneka ragam buah-buahan.
min anwa'i thamarati, dari aneka ragam buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, bagi kalian semua. Rizqan sebagai rizki, lakum, bagi kalian semua. Ta'kulunahu, kalian bisa memakannya. Ta'kulunahu, kalian bisa memakannya atau mengkonsumsinya. Wa ta'lafuna bihi, dan memberikan makan. Wa ta'lafuna bihi, dan memberikan makan. Wa ta'lafuna bihi, dan memberikan makan dawabakum, pada hewan tunggangan kalian. Dawabakum, pada hewan tunggangan kalian. Tahu nggak bagaimana proses air hujan ini? Ada anak IPA nggak di sini? Proses hujan itu bisa turun. Dulu pernah dengar mitos ini nggak? Dulu saya masih kecil, masih SD SMP kalau nggak salah, MTS. Itu katanya hujan itu turun karena ada naga yang lagi minum di danau atau di laut, sehingga muncullah kemudian pelangi. Pelangi itu katanya adalah bekas dari naga itu turun. Saya nggak kebayang sampai sekarang, naganya berarti gede banget ya, gendut berarti ini, naganya gendut banget. Karena kalau hujan nggak tanggung-tanggung kan, bisa satu kabupaten mungkin, atau bisa satu provinsi. Ini teori yang salah. Ternyata itu adalah satu proses di mana awan itu menyerap air, diserap, apa namanya saya lupa. Kemudian ketika diserap, nanti ditampung di awan. Ketika ditampung di awan, kemudian digiring oleh awan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya digiring, kemudian ditempatkan di tempat tertentu untuk dihujani. Maka kemudian terjadilah hujan. Bukan berarti awannya nangis ya. Ini awannya lagi sedih, itu bukan. Tapi kalau di tafsir Munir, karyanya Syekh Nawawi, itu air hujan adalah turun dari bawah arasy. Dari bawah arasy turun, kemudian dari bawah arasy turun lagi ke setiap level langit. Baru dari situ turun lagi ke mana? Ke awan, dan di situ digiring oleh Allah, terjadilah hujan. Makanya kalau saya pernah menyaksikan di sini hujan, di situ enggak. Saya pernah menyaksikan itu. Pernah enggak kalian melihat itu? Di sini hujan, di situnya nggak hujan. Kalian bisa lihat dari sini. Ini kalau bukan kekuasaan Allah, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi Allah menurunkan hujan itu adalah sebagai rezeki bagi kita, supaya yang tanaman tumbuh, muncul buah-buahan, yang punya hewan tunggangan bisa memberikan makan hewan tunggangannya dengan adanya rumput-rumputan. Makanya semuanya itu adalah berasal dari air nih, makanan yang kita konsumsi. Dari air kemudian muncullah makanan-makanan itu. Fala taj'alu, maka jangan pernah menjadikan. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah. Fala taj'alu, maka janganlah menjadikan, maka kalian janganlah menjadikan sama. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, anda dan pada sekutu. Anda dan pada sekutu. Anda dan pada sekutu, syuraka'ah, yakni sekutu. Syuraka'ah, yakni sekutu-sekutu, jamak. Syuraka'ah, yakni sekutu-sekutu, fil ibadati, di dalam beribadah. Fil ibadati, di dalam beribadah. Wa antum, sedangkan kalian. Wa antum, sedangkan kalian, ta'lamuna, mengetahuinya. Wa antum, sedangkan kalian, ta'lamuna, mengetahuinya. Kalian sudah tahu Allah itu adalah Allah. Tuhan yang disembah itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki, kesehatan, semuanya adalah Allah. Tetapi kenapa masih ada saja yang berpaling?
Orang-orang jahiliyah lucunya dulu adalah menciptakan Tuhan mereka, ada yang menciptakannya dari kue. Ketika di perjalanan, kuenya dibawa, Tuhannya dibawa, lapar, dimakan. Tuhannya dimakan. Kan lucu. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Berhala-berhala kalian itu enggak memberikan manfaat sama sekali dan enggak memudaratkan sama sekali. Makanya kisah yang paling kita kenal itu adalah kisahnya Nabiullah siapa? Nabiullah Ibrahim yang menghancurkan berhala. Apa yang dikatakan? Singkat ceritanya adalah yang dikatakan Nabiullah Ibrahim ketika membawa kapak itu dan dihancurkan semua, dikalungkan kemudian di dalam patung yang sangat besar, patung yang paling besar dikalungkan kapaknya. Nabiullah Ibrahim dipanggil, kamu ya yang ngerusak atau yang merobohkan patung-patung saya. Dan Nabiullah Ibrahim ini ada di surah Al-Anbiya kalau nggak salah juz 17. Nabiullah Ibrahim menyampaikan, tuh yang ngancurin. Itu buktinya kapaknya dikalungin. Terus para penyembah berhalanya mengatakan, dia kan patung, mana bisa? Ini permainan logika. Kata Nabiullah Ibrahim, itulah patung yang paling besar yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Kemudian para menyembahnya mengatakan, lah dia kan patung, mana bisa merobohkan, menghancurkan. Disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, ente udah tahu kalau patungnya nggak bisa apa-apa, kenapa disembah? Ini permainan logika yang luar biasa. Jadi nggak perlu membutuhkan hujjah atau ayat-ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, nggak usah. Ini bermain logika saja sudah kalah. Inilah terbukti bahwa kebenaran Islam itu adalah hakiki. Maka Allah menyampaikan jangan pernah sesekalipun kita menjadikan Allah ada bandingannya. Fala taj'alu, janganlah kalian pernah menjadikan lillahi bagi Allah anda dan pada sekutu syuraka, yakni sekutu fil ibadah, di dalam beribadah. Wa antum, sedangkan kalian ta'lamuna, mengetahuinya, annahu, bahwa sesungguhnya Allah al-khaliqu, adalah zat yang menciptakan. Annahu, bahwa sesungguhnya Allah al-khaliqu, adalah zat yang menciptakan. Wala yakhluquna, dan tidaklah menciptakan. Wala yakhluquna, dan tidaklah menciptakan siapa andad atau syuraka. Wala yakhluquna, dan tidaklah menciptakan siapa andadan itu atau syuraka'a. Wala yakunu ilahan, dan bukanlah Tuhan. Wala yakunu ilahan, dan bukanlah Tuhan. Artinya para sekutumu yang kalian anggap itu sebagai Tuhan, itu sama sekali tidak bisa menciptakan sesuatu. Masa patung diem begitu bisa melakukan? Atau yang sekarang yang lagi viral, ada spirit doll. Tahu spirit doll? Patung arwah. Bukan patung, boneka arwah. Jadi ada boneka yang diyakini di situ ada arwahnya. Bahkan sampai viral, kemudian meminta babysitter 2 orang mau digaji 15 juta untuk merawat boneka. Dan itu sama dirawat kayak anak, kayak bayi begitu. Ini terjadi lagi viral sini, spirit doll. Bukan spidol ya. Spirit doll, boneka arwah. Ini kan orang-orang sudah oleng. Akidahnya udah goyah. Kalian percaya nggak? Atau boneka jalangkung. Nggak ada ceritanya. Apa bedanya dengan orang yang menyembah berhala yang diyakini di situ adalah ada arwahnya? Makanya awal mula berhala muncul itu karena ada orang yang meninggal, orang soleh yang meninggal. Kemudian karena meninggal, dijadikanlah kemudian, singkat ceritanya, dijadikan patung, disangkanya, diyakini bahwa di patung itu ada arwahnya. Dibuatlah patung. Udah. Jadilah kemudian berhala yang diyakini ada patung. Apa yang dikatakan oleh para penyembah berhala? Saya juga beribadah kepada Allah tapi lewat patung. Ini yang disebut kegoblokan yang hakiki seperti ini. Mana ada ceritanya patung disembah gitu?
Yang ada adalah patung itu dijadikan di monumen, di tempat-tempat tur, rekreasi, tempat hiburan. Itu boleh. Kalau di ini jangan sampai disembah. Jangan menyembah patung. Menyembahlah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu ilahan, dan bukanlah Tuhan illa man yakhluq, kecuali Allah yang menciptakan. Illa man yakhluqu, kecuali Tuhan yang menciptakan. Illa man yakhluqu, kecuali Tuhan yang menciptakan. Ini kita kira anggap suatu yang remeh mungkin, tapi ini adalah akidah. Ini adalah pemantapan akidah bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa ada untuk kita, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kita. Yang ada adalah kita yang menyia-nyiakan karunia Allah. Contoh adalah Allah berikan kita banyak waktu, tapi dari waktu yang banyak itu kita mempergunakannya untuk suatu hal yang tidak manfaat, anfaidah. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa Allah menelantarkan kita. Percayalah bahwa Allah ada, senantiasa ada dengan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita. Kalau kita salah dibenarkan, kalau kita keliru kemudian ditunjukkan kepada kebenaran, dan semoga kita mampu mengambil hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.